Yang saya hormati Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Yang saya banggakan Bapak Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam Republik Indonesia. Perkenalkan Pak, nama saya Lloyd Reynold Ginting Munte. Saya adalah Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karo dan saya Ketua DPC Projo Kabupaten Karo. Melalui video ini Pak, saya ingin menyampaikan bahwa surat keputusan bersama atau disingkat SKB yang ditandatangani oleh Jaksa Agung, Kapolri, dan Menteri Kominfo RI, pedoman implementasi Undang-Undang ITE yang digagas oleh Bapak Profesor Mahfud MD atas perintah Presiden Bapak Joko Widodo telah diabaikan oleh penyidik Polda Sumatera Utara dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Hal tersebut telah terjadi secara langsung kepada diri saya, Pak, di mana saat ini saya juga telah menjadi korban Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Saya telah dilaporkan oleh pengusaha yang sangat terkenal di Kota Medan dan tidak asing lagi dalam konflik pertanahan di Sumatera Utara ini. Sejak tahun 2020 yang lalu, saya mendampingi memberikan advokasi kepada masyarakat Desa Sukamaju di Puncak 2000 Siosar yang sedang berkonflik dengan pengusaha tersebut atas penguasaan lahan pertanian milik masyarakat dan penguasaan kawasan hutan produksi milik negara yang dilakukan oleh pengusaha tersebut. Saya dilaporkan ke Polda Sumatera Utara pada bulan Maret tahun 2021 yang lalu. Dalam perjalanan laporan tersebut, saya telah menyampaikan kepada penyidik Polda Sumatera Utara bahwa adanya SKB yang ditandatangani oleh Jaksa Agung, Kapolri, dan Menteri Kominfo RI yang digagas oleh Bapak Profesor Mahfud MD atas perintah Presiden Bapak Joko Widodo. Namun penyidik mengabaikan SKB tersebut, sehingga saat ini saya sudah berstatus sebagai terdakwa dan sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan. Di dalam persidangan, saya telah membuktikan bahwa apa yang telah saya tulis di Facebook saya yang dilaporkan oleh pengusaha tersebut yang mereka anggap bahwa yang saya tulis adalah fitnah dan pencemaran nama baik karena pengusaha tersebut merasa saya tuduh sebagai mafia tanah. Namun di dalam persidangan saya telah menyampaikan bukti-bukti bahwa pengusaha tersebut telah terbukti melakukan penyerobotan kawasan hutan seluas 134 hektar dengan bukti berita acara peninjauan lapangan dan peninjauan titik koordinat kawasan hutan yang ditandatangani oleh Forkopimda Kabupaten Karo dan BPKH Wilayah 1 Medan. Namun, walaupun begitu, saya tetap dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dipenjara selama 1 tahun. Masalah ini telah menjadi perhatian oleh orang-orang yang berkompeten di dalam Undang-Undang ITE. Profesor Henry Subiakto, staf khusus bidang hukum Menteri Kominfo RI, telah datang dari Jakarta ke Pengadilan Negeri Medan untuk membela saya dan menjadi saksi ahli saya di persidangan dan telah menyampaikan kepada majelis hakim bahwa apa yang saya tulis di Facebook saya bukan merupakan fitnah dan pencemaran nama baik. Wakil rakyat di Komisi 3 DPR RI, Bapak Dr. Hinca Panjaitan, juga telah datang ke Pengadilan Negeri Medan dan telah menjadi saksi yang meringankan saya dan telah menyampaikan kepada majelis hakim bahwa Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 adalah pasal yang bermasalah yang telah banyak memakan korban. Sehingga pemerintah dan DPR RI telah sepakat untuk menghapus pasal tersebut pada tanggal 6 Desember tahun 2022 yang lalu.
Namun walaupun begitu, saya tetap dipaksakan agar dipenjara dan telah dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk kurungan penjara selama 1 tahun. Oleh karena itu, saya memohon kepada Bapak Profesor Mahfud MD agar menjadikan persoalan ini menjadi perhatian khusus Bapak. Karena saya selaku kader partai yang mengerti hukum, yang mengerti undang-undang, yang paham regulasi, dengan mudah dapat dikriminalisasi dengan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 yang bermasalah itu. Bagaimana dengan masyarakat yang sama sekali buta hukum, yang sama sekali tidak memiliki jaringan, pasti akan dengan mudahnya menjadi korban pasal karet tersebut. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, saya mohon bantuannya agar video ini diviralkan, agar segera dapat sampai kepada Bapak Presiden, agar segera dapat sampai kepada Bapak Profesor Mahfud MD, agar segera ditindaklanjuti, agar penyidik di Polda Sumatera Utara dan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dapat segera diperiksa dan ditindak jika terbukti telah melanggar SKB yang telah diperintahkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk melindungi rakyat Indonesia dari pasal-pasal karet tersebut. Oleh karena itu, saya mohon perhatian seluruh masyarakat Indonesia untuk memviralkan video ini. Demikian saya sampaikan, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Itulah mengapa saya membuat video ini dan memohon dibantu diviralkan Bang, agar menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia dan menjadi perhatian Bapak Presiden Jokowi bahwa Undang-Undang ITE dan mungkin masih ada pasal-pasal yang lain yang sering digunakan untuk alat melakukan kriminalisasi terhadap rakyat-rakyat kecil. Untuk itu kita mohon agar dapat menjadi perhatian Bapak Presiden, agar menjadi perhatian khusus untuk perbaikan hukum kita lebih baik lagi ke depan. Oleh karena itu mohon Bang dibantu diviralkan video ini dan minta tolong juga kepada teman-teman dan keluarga agar video ini cepat viral dan segera dapat dilihat dan didengar oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Profesor Mahfud MD. Melalui kasus yang menimpa diri saya ini, saya juga berharap ini menjadi edukasi kepada seluruh rakyat Indonesia dan efek jera juga kepada penyidik dan jaksa-jaksa yang bandel agar dapat ditindak sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat dalam hal menjalankan proses hukum yang tidak benar.